Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'an huda ila yaumil qiyam. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kita pada hari ini bisa bertemu kembali dan materi kita sangat aktual ya. Kita sekarang pada hari di mana banyak beberapa teman sedang mengadakan bermuhasabah atau bermudzakarah tentang Al-Qur'an. Maka kita pun akan bermudzakarah tentang Al-Quran, karena pada hari-hari ini 17 Ramadan adalah hari nuzulul Quran, maka secara aktual akan lebih tepat seandainya tema kita adalah tentang Al-Quran. Poin pertama yang ingin kita sampaikan bahwa Al-Quran ini adalah kitabullah, kitab Allah. Siapa yang dekat dengan Al-Quran, maka artinya dia dekat dengan Allah, maka Allah pun akan dekat dengan kita. Kenapa kita mendekati Al-Quran lebih di bulan Ramadan dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya? Karena kita tahu bahwa di bulan Ramadan Al-Quran diturunkan, baik ketika turun di Lailatul Qadar ataupun ketika turun ketika di nuzulul Quran di saat Rasulullah berada di Gua Hiro. Teman-teman sekalian, ayo kita bermuhasabah, kita membaca diri. Kalau kita ingin tahu seberapa dekatkah kita dengan Allah, maka jawabannya adalah seberapa dekat kita dengan Al-Quran. Bila kita memiliki rasa cinta yang begitu dalam terhadap Al-Quran, maka tandanya kita mencintai Allah. Dan itu pun menjadi indikator bahwa Allah pun mencintai kita. Benarkah kita membaca Al-Quran dalam keseharian, mengagendakan sehari sekali atau dua kali, atau setiap saat kita tidak bisa lepas dari Quran? Maka sedemikian itu pula lah kedekatan Allah dengan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kita harus lebih banyak dekat kepada Al-Quran? Karena itu menjadi sebuah indikasi kedekatan kita dengan Allah. Iqra'il Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang kepada kita pada hari kiamat sebagai penolong, syafi'an li ashabihi, sebagai penolong di yaumal qiyamah nanti, ketika kita terlunta-lunta mencari-cari karena dosa-dosa kita terlampau banyak, sementara amal soleh kita defisit terlampau sedikit, tidak sebanding dengan dosa yang kita lakukan. Di saat kita mencari-cari siapa yang akan menolong kita, Al-Quranlah yang akan datang untuk menolong kita bagi orang-orang yang rajin membaca dan mendekatkan dirinya kepada Allah melalui pendekatan Quran. Yang nomor dua, kenapa kita harus mendekatkan diri kepada Al-Quran sebagai indikasi kedekatan kita dengan Allah? Karena Allah pernah menyampaikan melalui lisan Rasulnya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran lalu mengajarkannya. Kemudian ketika kita membaca Al-Quran, sesungguhnya Allah menjanjikan pahala kepada kita. Bila kita membaca Al-Qurannya secara baik, man qara'al Qur'an wa huwa mahirum bihi ma'a saffarati kiramil bararah. Siapa yang membaca Al-Quran dan lancar dia membacanya, maka nanti yaumal qiyamah dia akan dibangkitkan dan dikelompokkan bukan kelompok manusia, tetapi akan dikelompokkan dengan kelompok para malaikat.
ma'as safarati kiramim bararah, dengan para malaikat yang kesehariannya selalu melakukan kebaikan dan kebaikan. Dan bagi siapa yang membaca Al-Quran, man qara'al Qur'ana wa huwa yatata'ta'u fihi, dan dia membacanya dengan sangat perlahan karena banyak hal-hal yang dia hadapi, permasalahan makharijul hurufkah, tajwidkah, dia akan mendapatkan 2 pahala. 1 pahala karena dia membaca Quran, dan pahala yang kedua karena dia terus bersungguh-sungguh dan tidak kenal lelah untuk ingin bisa membaca Al-Quran. Jadi tidak ada alasan untuk tidak membaca Quran. Kalau kita memang tidak bisa membaca Al-Quran, lalu kita tetap ingin bisa membaca Al-Quran, kita dapat 2 pahala. Dan siapa di antara kita yang sudah mahir membaca Al-Quran, Allahu Akbar, Allah akan membangkitkan kita. Dan di saat kebangkitan itu tiba, kita tidak dikelompokkan dengan manusia, tapi kita akan dikelompokkan dengan para malaikat. Ma'as safarati kiramim bararah. Apalagi kalau kita sebagai hafizul Quran, maka kita akan masuk surga lewat pintu Al-Quran. Dan kemudian kita diberikan kesempatan untuk menggunakan mahkota yang terbuat dari cahaya, dan kita akan diberikan jubah dari sutra yang sangat halus. Kemudian malaikat pun meminta kepada Allah, ya Rabb, zid alaihi, tambahkan pahala kepada orang itu. Siapa yang akan diundangnya untuk datang? Tidak ada seorang penghafal Quran kecuali ada peran dari ayah ibunya. Maka ayah ibu kita pun akan diundang masuk surga, dan kita akan memberikan tahta, mahkota, dan jubah dari sutra kepada kedua orang tua kita. Subhanallah, kita membahagiakan orang tua kita. Itulah kebahagiaan, puncak bahagia ketika kita mampu memberikan kebahagiaan kepada orang tua. Dan tidak ada kebahagiaan yang sangat paripurna di yaumul qiyamah kecuali kita mengundang mereka ke dalam surga. Dan siapa yang mendekatkan diri dan berinteraksi dengan Al-Quran secara intens, Allah berjanji akan memuliakannya. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah memuliakan dengan kitab Al-Quran ini sebuah kaum. Kaum ini bisa bermakna individual, kaum ini bisa bermakna keluarga, kaum ini bisa bermakna sebuah masyarakat. Siapa orang rajin membaca Quran, Allah akan memuliakannya. Siapa keluarga yang rajin membaca Quran, keluarga itu pun akan dimuliakannya. Siapa masyarakat, sebuah komunitas rajin membaca Quran, maka komunitas ini pun akan dimuliakan. Hadis diriwayatkan oleh Umar bin Khattab untuk memberikan sifat kepada bangsa Arab. Dulu bangsa Arab itu adalah bangsa yang keras hati, bangsa yang sulit dikendalikan karena jahiliyah yang menyelimuti mereka. Lalu datanglah cahaya Quran, mereka pun berinteraksi dengan Al-Quran, mereka pun membaca, mengamalkan, cinta kepada Al-Quran. Maka inspirasi dari Al-Quran itu membenahi hatinya. Nilai-nilai tauhid, nilai-nilai cahaya memancar, berbinar begitu sangat kuat, menerobos bukan hanya kepada mata, telinga, tetapi masuk merangsuk ke dalam hati, sehingga terpancar dalam hati dalam berbagai macam aktivitas, kegiatan, kata-katanya kata-kata Quran, pandangannya pandangan Quran, fikirannya fikiran Quran, bahkan gerak tangan dan kakinya pun semuanya bernilai Qurani, sehingga mereka menguasai timur dan barat. Mereka taklukkan Romawi karena Quran, mereka tundukkan Persia karena Quran, mereka taklukkan dunia karena ada Al-Quran. Masyarul muslimin, marilah kita mendekati Al-Quran. Bila kita ingin mulia di dunia, dekati Al-Quran. Bila kita ingin mulia di akhirat, dekati Al-Quran. Inilah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk sebagai keluarga Al-Quran.
Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di dunia. Siapa mereka? Fa inna lillahi ahlun. Siapa mereka? Keluarga Allah. Mereka adalah hamalatul Quran. Mereka adalah orang-orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.